Oke. Oh, udah ada yang nunggu di room berapa? Silakan Pak Adri. Oh, nih, Pak Andri. Halo, ya. Ya, silakan Pak. Ya. Saya cuma mau ini aja menanggapi yang barusan tadi, kalau dia memang sudah apa namanya kan, hati nuraninya sudah ditegur gitu. Terus Bro Eria bilang, wah itu harusnya langsung bertindak, tobat segala macam ya. Saya kok kurang begitu ini ya, sepakat gitu. Soalnya begitu dengar itu kok di hati saya langsung, kalau waktu kita bertobat kita memang langsung berbalik dari ya. Tapi kita bukannya ada juga kan gini. Semakin hari kita semakin serupa dengan Yesus. Jadi bukannya seperti membalikkan tangan, langsung 180 derajat berubah kita, seperti yang dari hitam langsung ke putih. Mungkin kita perlu pembelajaran, perlu penyesuaian diri lah ya. Kan namanya pertumbuhan rohani itu dari hari ke hari kita belajar gitu. Pertobatan tuh bukan, menurut saya seperti itu kan. Kita dari hari ke hari nggak mungkin langsung, misalkan kayak Petrus gitu kan, dia juga seringkali juga jatuh dalam dosa gitu, tapi dia balik lagi gitu loh. Mungkin memang si bapak tadi itu balik lagi berdosa, tapi masalahnya adalah itu kerjaan kan, nggak mudah meninggalkan kerjaan yang mungkin udah lama dan jatuh lambung. Ya mungkin dia harusnya sih, ya menurut saya ya, mungkin dia mengurangi, terus mungkin dia coba cari kerjaan lain, atau dia buat usaha gitu. Tapi kalau begitu sudah settle yang itu, yang menurut dia ini, wah ini berkenan lah di hadapan Allah, oke, yang itu dilepas gitu. Tapi kan nggak bisa langsung, wah kamu ini harusnya lepas pekerjaan. Loh, beda sekali kalau menurut saya. Kayaknya nggak ada ajaran yang langsung kamu harus melepaskan pekerjaan kamu. Itu zamannya kayaknya zaman dahulu, mungkin di maksudnya seperti kayak waktu Yesus panggil Petrus, ya ikut saya jadi penjala manusia. Kayaknya kalau zaman sekarang nggak bisa begitu menurut saya. Benaran Kehidupannya gini. Coba kalau Bro ini waktu pertobatan dulu berapa lama? Apakah begitu pertobat besoknya langsung? Begini, pertobatan itu proses betul, dan kita tahu itu salah. Tapi ketika kita memutuskan untuk tetap di dalam, artinya kita masih dengan kehendak kita yang penuh, itu masih mau berenang di sana. Sedangkan kematian itu tidak ada yang tahu. Itu yang saya maksudkan. Betul. Jadi memang tidak ada yang instan Pak, tapi kan dia memilih untuk tetap di sana itu dengan kesadarannya. Jadi ada yang instan. Itu maksud saya adalah gini ya, mungkin si bapak tadi harusnya pelan-pelan gitu mengalihkan pekerjaannya itu. Dia ya kalau memang dia sudah sadar ya bahwa itu pekerjaan kurang berkenan gitu lah ya maksud saya nggak harus langsung dia kamu keluar ya dari situ gitu, tapi mungkin dia harus ya mencari pekerjaan lain yang berkenan, atau bikin usaha atau apa yang punya kalian. Pasti Roh Kudus lah, dia berdoa, Roh Kudus kasih pimpinan gitu. Ya dia pasti tahu gitu loh. Ya begini Pak, tadi Kak Elia tidak ada sampaikan langsung berhenti, nggak ada. Kenapa kamu bertahan bekerja di situ? Statementnya begitu. Bicara hal kenapa kamu tetap bekerja di situ, itu bicara tentang pertimbangan. Jadi Kak Elia nggak bilang langsung keluar aja, nggak ada. Makanya disimak Pak, ya. Dan ke depan kalau bisa jangan ada menanggapi, nggak kapasitas audiens ya. Tidak ada kapasitas untuk menanggapi, kapasitasnya bertanya ya, supaya nggak blunder room ini ya. Oke. Untuk Bapak terima kasih Pak. Thank you ya. Ya Pak Andre.
Ya, silakan Onen. Shalom, selamat malam. Ya, shalom, silakan. Oke, saya di sini cuma mau menyatakan cinta kasih Tuhan terhadap anak-anak dan kehidupan saya. Saya sangat banyak pergumulan dalam hidup ini, cuman untuk saya cerita sedetail mungkin nggak bisa, karena saya tahu Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan saya. Saya mau bersaksi bahwa dalam kehidupan saya, anak-anak saya diberkati dan diberi kesehatan, kekuatan. Anak saya yang nomor 2 bukan divonis, memang sudah dalam keadaan anak luar biasa. Jadi di sini pas waktu dia lahir tahun 2014, dokter memvonis dia, kalau dokter bilang bahwa dia tidak bisa ngapa-ngapain dan anak ini tidak bisa mandiri dan bersosialisasi dengan masyarakat katanya. Tapi setelah saya pulang dari rumah sakit, saya berdoa kepada Tuhan sambil meneteskan air mata. Saya bilang sama Tuhan, karena saya tidak pandai setiap hari berbicara, mengajar, bernyanyi, lagu rohani, apapun itu saya baca ABC dari masih bayi. Saya ngajar mendidik dia sambil berdoa, minta bantuan Tuhan. Saya tidak pernah minta bilang Tuhan beri saya berkat untuk saya bisa menghidupi anak saya. Saya tidak pernah berdoa begitu. Saya bilang Tuhan beri saya hikmat agar saya mampu untuk bagaimana cara saya agar saya bisa membuat anak ini bisa seperti anak-anak yang lainnya. Dan akhirnya puji Tuhan, kepala Alvin dalam 1 tahun Alvin sudah bisa menegakkan kepalanya dan Alvin bisa berjalan, Alvin sudah bisa berbicara. Sampai sekarang Alvin sudah bisa masuk sekolah luar biasa dan Alvin bisa mandiri dan tidak seperti apa yang dibilang dokter. Sangat besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, meskipun kami orang berdosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Banyak pergumulan yang saya hadapi, cuman kalau saya cerita mungkin kepada orang yang tidak tepat, nanti saya disalahkan dengan pergumulan-pergumulan yang saya hadapi sekarang. Saya cuman mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Anak saya 4, dan anak 4 itu saya urus sendiri dengan orang tua saya. Suami saya sedikit berbeda keyakinan dengan saya. Dan anak-anak, kalau anak-anak sakit saya tidak pernah khawatir nanti obatnya dari mana, bawanya bagaimana, biayanya. Saya cuma bilang, Tuhan, anak saya ini pasti sembuh setelah bangun pagi besok. Saya bilang begitu, meskipun saya akan bawa juga tetap ke rumah sakit tapi saya yakini bahwa anak saya pasti sembuh. Terima kasih atas sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam. Ya, itu kesaksian yang memberkati ya Bu Onen. Maksudnya adalah memang ada orang yang dilahirkan demikian, ada yang memang dilahirkan dalam keadaan tertentu, tapi semuanya bagi kemuliaan Tuhan begitu. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa gitu loh. Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya punya sesuatu di dalam daging saya yang saya pikir, waduh, saya tidak punya harapan lagi, tapi ternyata Tuhan ambil itu. Tuhan itu kasih kesetiaan sama kita gitu. Jadi kalau kita setia, kalaupun Tuhan mau menyembuhkan, itu ingat, itu anugerah, bukan kewajibannya Dia. Jadi kita memandang apa yang dari Tuhan itu sebagai anugerah. Jadi Ibu tetap semangat. Kesaksian ini memberkati banyak orang agar orang di dalam pergumulan yang sama tetap dikuatkan untuk itu. Gitu ya Bu Onen ya. Terima kasih dan Tuhan berkati. Berkat ya buat Ibu Onan. Iya, bahwa anak-anak dalam doa dan kami juga dalam doa biar kami tetap Pasti bertumbuh dalam Tuhan. Anak-anak takut akan Tuhan, bertumbuh besar. Semoga ayahnya dimenangkan di dalam Tuhan. Itu pergumulan yang sangat Amin. saya bergumul sampai sekarang, ayahnya agar dia bisa percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan.
Ya, kita akan doakan semua jiwa dibawa kepada Kristus. Ya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta, Dek Elia. Oke. Oke. Ya, silakan Preman. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Sebelumnya shalom Kak. Namamu Preman tapi suaramu lembut kali, ya kan? Ya. Shalom. Shalom. Jangan keluar dari aplikasi, bro. Baik Kak. Yang mau saya tanya, ada satu ayat Alkitab Kak, dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, di mana ayat ini mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, yang mau saya katakan ini adalah, kan di dunia ini tidak ada yang kekal, tetapi Tuhan memberikan kekekalan dalam hati. Nah, kekekalan dalam hati ini seperti apa? Nah, pertanyaan yang kedua, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini maksudnya gimana, menyelami yang seperti apa pekerjaan Allah ini? Ya, silakan Pak Anggit. Panggit, suaranya nggak ada Pak, di mute Pak. Mohon maaf ya, saya lupa buka mute. Kita baca ya. Ia berbuat segala Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi konteksnya ini bicara hukum Taurat ya. Jadi ketika Allah memberikan hukum kepada manusia, itu mewakili Allah sendiri. Hukum Taurat yang 10 itu mewakili 2 loh batu. Hukum Taurat yang 10 atau 2 loh batu mewakili salib, di mana salib nanti akan menjadi kegenapan daripada hukum Taurat ya, sesuai dengan Matius 5 ayat 17. Yesus berkata dia datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Jadi hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus. Itu kenapa? Karena di dalam iman Kristen itu ada yang namanya tipologi. Tipologi adalah suatu gambaran dari apa yang akan datang, atau bayangan dari apa yang akan datang. Jadi hukum Taurat ini adalah bayangan dari kedatangan Yesus ya, termasuk juga domba Paskah, termasuk juga domba yang dipersembahkan oleh Abraham menggantikan Ishak ya. Itu semuanya tipologi daripada Yesus. Jadi bicara hukum Taurat itu kan bicara tentang Yesus. Yesus itu adalah dari kekal sampai kekal. Artinya ketika Tuhan memberikan, seperti di ayat ini, memberikan kekekalan dalam hati mereka, itu bicara hukum Tuhan, atau Tuhan itu ada dalam hati kita. Itu menggenapi nanti 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah ya. Nah itu, tetapi di sini sudah diklarifikasi bahwa itu tidak sanggup diselami. Manusia nggak sanggup menyelami pekerjaan Allah kayak gitu ya. Ini saya baca satu ayat lagi, masih dari Pengkhotbah ya. Sebentar ya. Coba kita baca. Kok saya lupa ayatnya ya. Tentang apa itu Pak? Di mana itu Kak Elia? Sebagaimana angin tidak tahu dari mana datangnya
dan juga tulang-tulang bayi dalam kan rahim ibunya. Oh, bentar ya. Iya. Saya lupa letak ayatnya itu. Yohanes 3:8. Mungkin yang Di Yohanes ya. Ya seperti itu ya. Jadi angin tidak tahu kita dari mana datangnya, dan juga tulang-tulang bayi itu dikerjakan oleh Tuhan dalam rahim ibunya, kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Begitulah pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Ya, termasuk tentang segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya ketika orang berharap sembuh, ketika dia minta sembuh langsung sembuh, ketika dia minta berkat langsung diberkati, itu menentang kemuliaan Tuhan, menentang otoritasnya Tuhan. Ya, jadi otoritasnya Tuhan itu indah pada waktunya. Makanya kita mengenal istilah apa tuh? Kairos. Waktunya Tuhan yang terbaik. Ya, tugas kita hanya meminta. Ya, seperti itu, Pak. Mungkin ditambahkan sama Kak Elia ya. udah komplit itu. Ya. Komplit. Ya, thank you. Itu Kembali ya, ke Kak Elia. Pak Preman ya. Jadi memang ada yang datang dari Tuhan. Segala sesuatu itu bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Dan di sini juga itu tadi makna dogmatis ya dalam pemahaman Kristus sebagai kesempurnaan. Tapi secara praktikal ini berarti begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan ke dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Secara praktikal ini mengajarkan kita kerendahan hati. Ya. Bahwa kita sebenarnya tidak tahu menahu tentang apa yang dirancangkan Allah bagi dunia dan semesta ini. Nah, tetapi di dalam kehendaknya, ya, di dalam kemauannya, di dalam keinginannya kita dihidupi oleh itu, gitu loh. Jadi, ya segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Itu hanya bagi orang yang memiliki iman. Ya, jadi berimanlah sungguh-sungguh karena apapun yang terjadi, penderitaan, pencobaan, ujian segala macam itu akan memiliki output yang indah kalau dimaknai dalam pola pikir Tuhan kita Yesus Kristus yang kita pelajari dari Alkitab. Begitu. Ya. Dunia ini tidak mengerti kenapa sih Tuhan menjadi manusia? Kenapa sih Tuhan harus mati di salib? Tak mengerti mereka. Gitu. Tapi bagi kita yang diberi karunia, kita mengerti. Itu artinya. Ya. Gitu, Preman. Baik Kak, Baik, terima kasih. Oke, ya. Silakan berilmu tinggi. Ini ada dua narasumber di saya nih. Ada Pak Budi. Shalom Pak Budi. Pak Budi. Ya, halo. Ini Pak Budi asli Kak Elia. Asli lah ini. Ah, beneran ini. Beneran. Makasih banget Pak Budi, boleh ketemu di sini ya. Ya saya ikut ya dalam kelas-kelasnya Bapak, tapi Bapak nggak kenal saya pastinya. Oh iya. Sama Pak Esra juga ya di SBC. Iya. Oke. Oh ya, aku follow Bapak ya. Oke, boleh. Iya ya. Saya udah follow Pak Budi nggak sih? Tadi sudah ketemu Elia di roomnya Agatha ya. Kenapa Pak? Tadi kan ketemu kamu di roomnya Agatha. Iya, tadi roomnya Pak. Satu. Ini Kak Elia apa namanya sesepuhnya Calvinis nih. Loh, Pak. Sepuhnya Elia Pak sudah Budi. kenal aku kok. Iya. Saya udah kenal lama, cuman bapaknya nggak kenal saya, itu aja Iya, masalahnya. iya. Oke, kembali ke Kak Elia. Berilmu tinggi, ini ada Pak Buas di sini. Sekarang. Menurut klien itu Kak, di agama Kristen misalnya hamil di luar nikah itu gimana itu Kak? Ya, silakan Pak Budi. Ambil di luar nikah tuh. Bagaimana tuh Pak Budi? Ya dosa lah pokoknya. Ambil dulu nikah. Ya semua orang dosa. Maksudnya itu gini, apakah dengan cara mereka nikah dapat pengampunan dosa menurut iman Kristen apa gimana gitu? Ya tetap memang kalau pokoknya orangnya percaya Kristus ya pasti diampuni. Ya memang harus ya kalau sudah hamil ya mestinya ya nikah, tapi ya
Repotnya kalau satu beriman, satu tidak, itu nggak boleh nikah mestinya dalam Kristen. Tapi kalau dua-dua beriman ya harus nikah. Kalau enggak gitu lahir tanpa bapak nanti anaknya. Jadi nanti anak yang lahir itu apakah tadi kan di iman Kristen setelah disimak itu bahwasanya ada macam dosa apa namanya? Nggak ada Dosa urusan itu bro. waris tadi. Anaknya itu tidak Jadi akan bersalah. tidak bersalah ya. Oke. Tidak. Jadi Ya. Dia bisa- nggak tahu misalnya apa-apa gini. gimana mau bersalah. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini pertanyaan yang berbeda, cuma agak ke situ juga. Kalau misalnya itu kan ada tadi dosa waris apa turun temurun gitulah dari Adam ya kan. Nah kalau misalnya dia masih bayi nih meninggal, apakah dia dikatakan berdosa juga? Iya, Atau tetap ada sejak dalam kandungan sudah berdosa ya. Matius 51 ayat Mazmur 51 ayat 7 ya. Ya. Kenapa dia bisa berdosa? Karena dosa asal itu. Jadi Adam itu ditetapkan Tuhan sebagai wakil dari umat manusia karena dia itu adalah manusia pertama. Jadi biarpun Hawa yang jatuh dalam dosa lebih dulu, itu tidak masalah seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, dia wakil dari umat manusia, maka semua umat manusia terseret masuk ke dalam dosa. Jadi kita semua lahir dalam dosa. Begitu lahir sudah orang berdosa, dan karena itu kita punya kecondongan untuk terus berbuat dosa. Ya, jadi Kalau kita dosa melihat itu, anak kecil gitu saja ya, diajari berbuat baik sukar. Kalau diajari dosa, tapi kalau jadi diajari sudah cepet pinter dah. Iya, jadi timbul seperti ini Pak, ada pemikiranku. Berarti nggak adil dong. Kenapa nggak adil sebutan gue itu karena gini. Berarti nggak berbuat dosa atau mau berbuat dosa udah tetap berdosa dari lahir gitu. Iya, tapi pada saat yang sama Tuhan juga menentukan penebusan di dalam Kristus gitu loh. Jadi memang semua jatuh dalam dosa, tapi dia menentukan atau merencanakan penebusan melalui Kristus. Kristus Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menjadi pengganti kita, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Jadi sekalipun kita jadi orang berdosa, kalau kita percaya Kristus ya kita diampuni, kita masuk surga. sebenarnya bukan tidak adil beriman. Iya. Mungkin karena kamu berpikirnya itu berdosa itu tuh seperti misalnya Adam mencuri, kamu jadi ikut sanksi pencurian itu. Bukan begitu. Dosa waris itu bro, kalau kita pahami dalam penghayatan iman Yahudi, Yudaisme, mereka pun mengakui dosa waris. Makanya mereka menyebutnya dengan Yetzer Hara. Kalau perbuatan baik mereka sebutnya dengan Yetzer Hatov. Ya. Yetzer Hara ini cenderung dengan istilah mereka dosa mengintip di depan pintu. Jadi bayi yang baru lahir itu berdosa bukan dalam pengertian dia berbuat dosa, tetapi karakter dan natur keberdosaan itu sudah ada di dalam dia. Sehingga suatu saat ketika dia besar, dia bisa melakukan perbuatan dosa. Jadi dosa itu seperti kuasa. Itu kutuk yang memperhamba kita. Makanya dikata Tuhan Yesus bilang iblislah yang menjadi bapamu. Ya, jadi dosa itu jangan dipahami ketika kamu mencuri itu dosa. Bukan begitu, tapi karena ada dosa di dalam dirimu, dosa itu yang membuat kamu mencuri. Bukan karena kamu mencuri kamu berdosa, tapi karena dosa di dalam dirimu itu punya kemampuan untuk mencuri. Sama seperti singa tadi ya. Ketika singa itu melahirkan anaknya, anak singa. Anaknya kecil, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Masih menyusu mungkin sama induknya. Tapi dia tetap binatang buas. Dia tetap jenisnya itu tetap buas. Sifat karakternya dia tetap binatang buas. Hanya saja dia belum melakukan perbuatan buas. Belum melakukan. Ya. Jadi bayi apakah sudah berdosa? Dia sudah punya natur keberdosaan. Hanya saja belum melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Gitu. Dan tadi Pak Budi bilang, dan pada saat yang sama ya Kristus juga memberikan Tuhan juga memberikan penebusan.
Gitu loh. Itu adalah haknya Allah. Kemana ini bayi-bayi ini kalau mati? Ya. Tapi saya percaya mereka ke Firdaus. Ya, gitu. Karena mereka meskipun punya natur, tapi kasih karunia Allah karena mereka belum melakukan perbuatan dosa, ya mereka akan juga diselamatkan. Gitu loh. Kita itu kan orang-orang yang tidak diselamatkan dalam artian kita tidak diselamatkan itu karena kita menolak Kristus. Itu karena 3 hal. Kita sadar menolak dia, kita tahu menolak dia, dan kita mau menolak dia. Begitu. Jadi bukan tidak adil, justru karena Tuhan adil, maka manusia itu semuanya menjadi berdosa. Coba kamu bayangkan, kalau ada bayi itu lahir suci, mungkinkah yang suci lahir dari perkawinan yang tidak suci? Mungkinkah orang yang suci lahir dari orang yang berdosa? Coba kamu bayangkan itu. Lagi pula kalau bayi itu suci tanpa natur keberdosaan, dia tidak mungkin akan berbuat dosa dan dia tidak mungkin mati. Sedangkan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kalau ada bayi yang mati, itu menunjukkan bahwa itulah upah dosa. Karena sejak mulanya manusia itu tidak didesain untuk mati. Kita itu didesain untuk kekal. Tapi karena kita kehilangan kemuliaan oleh karena dosa, maka kita mengalami kematian. Makanya Kristus datang menginjak itu. Untuk mengembalikan kita ke fikrah. Alasan mengapa kita diciptakan. Begitu. Jadi tidak ada bayi itu lahir suci. Seperti pemahaman RT akar 49. Ya. Bayi itu lahir punya natur keberdosaan. Hanya saja belum berbuat dosa. Bedakan natur dosa, bedakan perbuatan dosa. Sama seperti bedakan karakter yang buas dengan perbuatan yang buas. Gitu. Ya. Tapi Yesus masih dikecualikan, Elia. Bagaimana, Pak? Yesus kan harus dikecualikan. Oh ya, betul dong. Iya dong. Ya, baik. Kamu tadi kan bilang semua harus berdosa. Yesus tidak berdosa kan? Iya. Pastilah, Yesus tidak berdosa. Tuh. Ya, gitu ya, berilmu. Cukup jelas itu. Iya sih, paham. Cuma kadang suka pernah baca gitu kan. Macam nggak terimanya kadang gini. Roma 5 ayat 19. Coba kamu baca di Alkitab nggak di situ? Itu nggak bisa terima atau nggak terima. Jadi iya, itu maksudnya perjanjian yang tidak seimbang. Gini, Bapak belum tahu, Elia belum tahu yang maksud yang nggak terima itu yang mana gitu. Makanya didengar dulu. Yang nggak terima itu kan gini. Kalau dibaca pernah itu di Alkitab di Kejadian, kan perkaranya itu semua buah-buahan yang ada di taman itu boleh engkau makan, tetapi buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat yang di tengah-tengah taman janganlah engkau makan. Nah, kenapa kadang muncul pemikiran macam nggak terima gitu, karena gini loh, memang sih itu udah melanggar perintah tersebut dimakan, sehingga manusia memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka tahulah mana yang baik mana yang jahat. Nah, cuma kadang yang nggak terimanya tadi, oke lah, memang naturnya tadi bilang Kak Alia atau Pak Budi udah paham juga, turun kepada semua keturunannya gitu. Ya kadang yang nggak terima itu aja sih. Masa yang bayi gitu. Kalau kamu tidak terima, kalau kamu tidak terima, kamu juga harusnya tidak terima kenapa kamu dilahirkan menjadi manusia. Ya pernah juga sih. Pemikiranku pernah gini, kenapa? Gitu. Iya, mungkin kalau macam Pak Budi, rasaku sih tertawa seperti itu macam orang bodoh, aku bilang. Begini dulu Bang Berilmu. Bang Berilmu ini kenapa Kristen saya atau bilang Islam? bodoh? Jangan menertawakan orang lain gitu. Enggak, gini, Bang Berilmu ini orang Kristen atau kata Elia, saya bukan kenapa menertawakan kamu. ucapkan kamu tidak pengen hidup di dunia? Seharusnya orang yang bijak seperti itu. Saya pernah berpikir seperti itu. Kenapa saya diciptakan? Toh juga saya berdosa. Kenapa saya diciptakan? Saya capek bekerja, membiayai semua hal gitu ya kan. Tapi kok ada aja gitu cobaan. Kapan bahagianya? Kapan ada hal-hal yang indah gitu? Kayaknya umur saya sampai 28 gitu ya kan. Mau di agama Islam, mau di agama Kristen, mau Katolik, udah saya lihat nggak ada tuh yang bahagia, nggak ada gitu kalau saya lihat.
Nah, makanya tadi kenapa saya bilang terserah sama Pak Budi mau sakit hati apa Justru tidak. kekristenan itu